Begini, sekarang orang bilang kalau polisi kembali di bawah TNI itu tidak sesuai, sebentar dulu, itu tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Betul. Ya. Oke. Tapi kalau orang bilang bahwa di bawah Kemendagri juga tidak sesuai dengan cita-cita reformasi, reformasi yang mana yang dimaksudkan? Karena tidak ada dalam seluruh tuntutan reformasi itu terkait penempatan polisi di Mendagri, di Presiden dan sebagainya, nggak ada. Tuntutannya cuma salah satunya adalah tolak duifungsi fungsi ABRI. Kenapa duifungsi fungsi ABRI ditolak? Karena polisi bagian dari ABRI saat itu. Oke. Nah kedua memisahkan antara TNI dan Polri. TNI sebagai pertahanan, polisi sebagai keamanan. Biar jelas. Mau ditempatkan di mana polisi, di bawah kementerian mana, apakah di bawah presiden, nggak ada dalam cerita reformasi. Jadi kalau orang bilang itu melanggar reformasi yang mana, saya bingung. 3 hari terakhir ini saya baca-baca cerita tentang itu, tidak ada. Oke. Tapi bukan Bu Mega, Bung Adian, yang kemudian memisahkan polisi di bawah presiden. Itu undang-undangnya berkata seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah apakah itu amanat reformasi? Tidak. Reformasi tidak pernah mengatakan harus di bawah ini, di bawah ini, di bawah ini. Yang jelas tidak bersama-sama dengan ABRI. Karena beda fungsi, satu fungsi pertahanan, satu fungsi keamanan. Kan itu. Nah, kalau kemudian terjadi tuntutan seperti itu di banyak situasi sekarang, kita periksa dong. Apakah cerita itu lahir dari Pak Deddy Sitorus? Enggak. Dulu Kemenhannya siapa? Lemhanas. Kemenhan, Pak Riyazi Mizat bilang baiknya polisi di bawah Kemendagri. Kenapa? Karena di semua negara kepolisian itu di bawah Kemendagri. Itu bukan Pak Deddy Sitorus yang bicara, itu Kemenhan, Pak Riyazi Mizat. Lalu Gubernur Lemhanas, siapa tuh? Pak Agus Wijoyo. Dia katakan begini, baiknya, kira-kira ya, kalau salah dikoreksi, baiknya kepolisian di bawah kementerian. Kenapa? Karena TNI di bawah Kemenhan. Masa TNI di bawah Kemenhan, kepolisian di bawah presiden, itulah kira-kira kata Gubernur Lemhanas. Oke. Dan banyak termasuk kata BRIN. Badan Riset Republik ini juga bilang seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Lalu kenapa sekarang kemudian salah nggak boleh? Loh, Menhan ngomong begitu, Gubernur Lemhanas ngomong begitu. Lalu ketika ngomong yang bicara Deddy Sitorus, seolah-olah tidak boleh. Salah. Apa? Jangan, ini tidak fair. Oke, ini tidak fair. Pak Riyazi Mizat Triakudu ya waktu itu ya, berbicara dalam kapasitas sebagai apa? Menhan. Oke. Gubernur Lemhanas berbicara dalam kapasitas sebagai apa? Gubernur Lemhanas. Kenapa itu kemudian tidak kita lihat sebagai bagian dari sejarah untuk berbicara kepolisian di bawah kementerian? Ini bukan persoalan setuju tidak setuju dulu, tapi kita bicara latar belakangnya dulu dong. Bahwa itu tidak ujuk-ujuk begitu, ada sekian banyak perdebatan tentang itu. Nah, kalau kemudian dia di bawah mana, itu tergantung bagaimana polisinya. Gitu loh. Tadi ya mau di bawah Pak Kemdagri pernah jadi menteri juga pernah jadi menteri komando juga pernah. Semuanya sudah pernah. Tapi saya tuh lupa, ada 3 hal yang saya kira kenapa polisi ada di bawah presiden. Ada 3 hal yang saya kira yang nggak semua negara punya. Ya, pertama itu namanya birthright. Hak lahir. Hak lahir polisi itu kombatan. Dia ikut berjuang untuk NKRI. Yang kedua itu yang juga nggak dimiliki oleh banyak negara adalah dia juga berkaitan dengan apa? Dengan kontribusi dia sebagai 3 pilar, fungsi kepolisian. Yang mungkin di banyak negara cuma 2 atau mungkin cuma 1. 3 pilar itu 3. 1 Harkamtimas, yang kedua Kamdagri, yang ketiga bicara soal Gakum. Nah 3 ini melekat di polisi. Ada Kamdagri yang kemudian dipermasalahkan sama Adian tadi, bahwa polisi dengan politik urusannya. Nah, yang ketiga yang perlu saya garis bawahi juga bahwa posisi Polri hari ini adalah itu berdasarkan pada proses perjalanan dari polisi sendiri. Berkali-kali dicoba dibawa kementerian, jadi kementerian itu tidak sakti. Ya kalau saya nyebut Mas Bambang nih, tidak sakti dia kerap kali kemudian terjebak dalam situasi yang buat mereka dilema. Konflik dari mulai tahun 52, 56, 57 kemudian Kapolri yang pertama ganti dan segala macam itu kenapa? Karena proses politiknya prosesnya panjang. Nah, yang ketiga yang saya kira penting untuk digarisbawahi adalah posisi polisi hari ini adalah itu sebuah proses panjang dari perusahaan reformasi Polri. Ada misalnya buku biru. Saya termasuk yang kemudian ikut belajar itu juga waktu itu. Jadi kemudian ternyata dari berbagai fase itu yang pas berkata yang 3 tadi adalah di bawah presiden dengan asumsi bahwa posisi ini itu yang paling ideal dalam artian dia minim. Karena saya tadi ya kementerian tadi. Saya punya analogi Mas Budiman ya. Analogi kalau misalnya polisi di bawah Kemdagri. Saya analogi adalah itu kayak macan dikasih sayap Mas.
Bayangin punya alat politik juga punya alat keamanan. Ngeri sekali kalau itu dibawa Kemdagri. Oke. Artinya apa? Sesungguhnya sebenarnya hari ini sudah clear. Hanya memang problemnya adalah saya setuju dengan Adian tadi bahwa polisi harus membatasi diri. Kemdagri jangan terlalu jauh. Ini Kemdagri ini kan terlalu jauh, kemudian tanda kutip seolah melayani orang per orang, bahkan elit per elit. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Karena Oke. apa? Karena konteks ini juga terjadi di banyak negara. Oke. Seperti itu. Baik.